Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan di sini ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Untuk yang pertama kita bahas dulu perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama melalui ovipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ada beberapa hewan yang kemudian berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu hewan unggas seperti ayam dan bebek, kemudian burung, reptil, ikan, amfibi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah vivipar atau hewan yang melahirkan atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah hewan mamalia seperti sapi, kucing, kambing, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan yang disebut dengan ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ini ada pada sebagian jenis ular seperti ular boa, kemudian ada ikan pari, kemudian kadal. Itu adalah hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar atau yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, perbedaan ciri hewan yang bertelur dan melahirkan secara umum bahwa hewan yang bertelur itu memiliki ciri seperti tidak mengalami fase kehamilan, kemudian telurnya sebagai calon anak, kemudian pertumbuhan embrio itu berada di dalam telur atau dalam cangkang telur. Kemudian setelah tumbuh, embrio itu kemudian tumbuh, maka telurnya akan kemudian menetas menjadi individu baru. Kemudian kebanyakan hewan yang berkembang biak dengan bertelur itu tidak memiliki kelenjar susu. Sedangkan ciri yang lainnya yang umum juga itu kebanyakan tidak berdaun telinga. Sedangkan untuk hewan yang melahirkan, ciri-cirinya yang pertama kebanyakan bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, hewan ini kemudian memiliki kelenjar susu. Kemudian memiliki rambut di sekujur tubuhnya, seperti kita lihat sapi atau kerbau, kambing, dia memiliki rambut di sekujur tubuhnya. Bukan bulu tetapi rambut. Perbedaannya, bulu itu ada pada hewan yang bertelur seperti unggas dan burung. Tapi untuk yang melahirkan itu disebut rambut seperti yang ada pada sapi atau kambing. Kemudian ciri berikutnya, mereka memiliki daun telinga. Kemudian mengalami fase kehamilan. Nah, inilah perbedaan perkembangbiakan hewan yang bertelur dan melahirkan. Kemudian proses perkembangbiakan generatif berdasarkan pembuahannya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hewan yang pembuahannya secara internal atau di dalam tubuh induknya, kemudian ada juga pembuahan eksternal atau berada di luar tubuh induknya. Pembuahan internal contohnya ada pada hewan seperti reptil,
reptil, mamalia, dan unggas. Sedangkan yang untuk eksternal kebanyakan ada pada ikan dan katak. Nah, berikutnya kita melangkah ke perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara alami pada hewan. Yang pertama adalah membelah diri. Contohnya ada pada hewan protozoa yang hanya bersel satu, seperti paramecium, amoeba, kemudian flagellata. Kemudian hewan yang vegetatif dengan cara bertunas itu dia seperti tumbuhan yang menghasilkan tunas, tetapi pada dasarnya dia dikelompokkan sebagai hewan. Contohnya adalah hidra dan anemon laut. Kemudian berikutnya ada hewan yang kemudian berkembang biak dengan cara fragmentasi, yaitu dengan cara memutuskan bagian-bagian tubuhnya untuk menghasilkan individu baru. Contohnya ada pada cacing planaria dan bintang laut. Cacing planaria ini akan memutuskan bagian-bagian tubuhnya, kemudian bagian tubuh yang sudah terpotong itu akan membentuk individu baru. Seperti halnya juga dengan bintang laut. Dia akan kemudian memutuskan bagian tentakel-tentakelnya, kemudian akan menjadi individu baru. Nah, itulah kemudian penjelasan yang berkaitan dengan perkembangbiakan pada hewan, baik secara generatif maupun vegetatif. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk pelestarian hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.